Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, amma ba'da. Sahabat-sahabat jejak jenang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam kesempatan hari ini kami tim jejak jenang Kabupaten Indramayu sedang berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Indramayu, yakni berada di Kecamatan Sindang, tepatnya di Desa Babadan. Nah, lantas kami akan mengunjungi sekaligus bersilaturahim untuk menelisik sejarah Ki Buyut Panganjang atau yang lebih dikenal dengan Ki Jaka Tarub. Siapa beliau Ki Jaka Tarub? Nanti kita akan masuk ke dalam, kita akan berbincang-bincang dengan juru kunci sekaligus meminta izin, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Namun sebelum itu kami lakukan, kita seperti biasa akan melihat di lingkungan sekitar makam Ki Buyut Panganjang ini ada energi yang seperti apa, atau bahkan ada makhluk-makhluk yang memang sering mengganggu masyarakat dan lain sebagainya. Masih bersama kami tim jejak jenang Kabupaten Indramayu didampingi dengan praktisi kebatinan tim jejak jenang Kabupaten Indramayu, Kang Syarif Maulana Rohman, yang akan mendeteksi sekaligus menetralisir makhluk-makhluk apa saja yang sering mengganggu di sekitaran makam Ki Buyut Panganjang ini. Kita akan tanya-tanya langsung sama beliau, ada makhluk-makhluk apa saja yang memang sering mengganggu atau sosok yang seperti apa rupanya. Kita akan tanya-tanya langsung dan kita sama bersama Kang Syarif Maulana Rohman. Assalamualaikum Kiai. Mohon dijelaskan Pak Ustadz, ini ada apa saja nih sebelum kita nanti melakukan penelitikan, ada apa saja di sekitaran makam Ki Buyut Panganjang ini? Mohon diceritakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat tim jejak jenang yang dirahmati Allah, kita akan melihat di sekitar sini ya, terutama di depan ya. Ketika kita mau masuk itu sudah ada penjaga ya, sudah ada penjaga sosok dua orang yang menjaga sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu yang di sebelah sana. Nah, terus di pohon ini pohon ini itu ada sosok seperti apa ya, kayak kerak gitu ya di sosok ini. Dia seperti apa ya, di pohon itu ngedangklok bahasa kita sih gitu ya, ngedangklok situ. Dia menghadap ke arah kita. Dan juga ada, kalau di sekitar kita ini ada kayak seperti dayang-dayang sebuah kerajaan ya, ada di sekitar kita, kurang lebih ya ada 10 kurang lebih. Nah, karena kalau kita lihat di sosok-sosok ini di pohon yang besar ini ya, asem ya, ini ada orang yang matanya merah bertaring juga melihat ke arah kita. Tapi kita memang nggak ada niatan untuk berkonsultasi dengan mereka, maka mereka pun ya hanya sekedar melihat ya, walaupun sudah ada cerita ya dari orang-orang yang sudah ada di sini ya, di sini itu dulu pun sudah ada pernah kayak kontak ke sini. Ketika kesini memang nggak kuat, karena di sini memang tujuannya karena ingin ada kontrak dengan makhluk. Karena kalau saya rasakan getaran di sini sangat kuat sekali ya, nggak mudah lah untuk dilakukan penetralan, penelitian. Kita kesini niat baik, tujuan baik, insya Allah mereka pun tahu dengan tujuan kita. Nah, di agak ke dalam ya, nanti kita ke dalam itu ada sosok harimau yang selalu kayak apa, berputar-putar di makamnya Ki Jaka Tarub. Ya wallahu alam, itu apakah itu termasuk peliharaannya beliau ataukah itu memang pusakanya beliau, wallahu alam. Nanti kita dari segi dalam. Terima kasih. Itu tadi sahabat-sahabat jejak jenang melihat keliling sekitar dulu sebelum kita melakukan penelitikan. Tadi kita begitu masuk ke dalam, memang auranya sangat luar biasa sekali. Bahkan ketika tim jejak jenang memasuki daerah sini, seperti yang sudah ada yang menyambut. Di antaranya nanti kita akan bisa lihat bersama begitu kita masuk ke areal pemakaman Ki Jaka Tarub ini, sudah disambut dengan adanya sosok makhluk yang memang makhluk itu dikatakan makhluk sebagai makhluk penjaga. Nah, sekali lagi kami tidak akan berinteraksi dengan makhluk-makhluk
yang astral tersebut. Yang tujuan kami adalah untuk memberikan sebuah edukasi sejarah. Siapa sebenarnya beliau dan dari mana asalnya beliau? Apakah sosok beliau Ki Buyut Panganjang ini sama dengan yang diceritakan oleh masyarakat? Kita akan tanya-tanya terlebih dahulu sekaligus meminta izin kepada juru kunci di makom Ki Buyut Panganjang ini. Tetap ikuti Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Kita akan melakukan penelusuran. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas siapa beliau Ki Buyut Cakatarup ini? Kita akan nanti berbincang-bincang dengan praktisi tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Nah, kita sapa terlebih dahulu ada tokoh masyarakat. Alhamdulillah kami sudah diizinkan untuk menelisik sejarah tentang Ki Buyut Panganjang ini. Sudah minta izin untuk berziarah ketika nanti kalaupun ada perbedaan cerita tentang beliau Ki Buyut Panganjang, maka ini adalah versi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Versi boleh saja berbeda, tapi mudah-mudahan apa yang didapatkan pada malam hari ini, insya Allah kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hal yang demikian itu tetap menjadi sebuah pedoman dan sebuah referensi yang kelak nanti dijadikan warisan oleh generasi yang akan datang. Sudah izin juga sama Bapak Kunci selaku penjaga dan mengurusi makom Ki Buyut Panganjang ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita melakukan doa bersama tadi, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan khususnya di desa Panganjang ya,
khususnya di desa Babadan. Ya, khususnya di desa Babadan ini menjadi sebuah desa yang berkah, desa yang dijauhi dari malam musibah dan bencana. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar penelisikan malam hari ini mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diceritakan oleh masyarakat. Kita sapa praktisi tim Bijak Ceneng Kabupaten Indramayu untuk memberikan keterangan siapa sebenarnya Ki Buyut Panganjang ini atau Ki Buyut Cakatarub ini, atau yang lebih dikenal dengan ya Ki Buyut Panganjang atau Ki Cakatarub, sama saja. Kita sapa bersama Kang Ustadz Syarif Maulana Rohman. Mohon diceritakan Kiai tentang sejarah dari beliau Ki Buyut Panganjang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat tim Bijak Ceneng yang dirahmati Allah. Terima kasih Bapak Kuncen, juga tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Alhamdulillah ditemani dengan sahabat dari Les Bumi. Alhamdulillah, semoga penelisikan malam ini mendapatkan berkah ya, karena sudah mendapatkan restu dari Bapak Kuncen dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar, yang ada di sini. Sahabat-sahabat tim Bijak Ceneng yang dirahmati Allah, setelah tadi awal ketika menelisik sempat ada satu kendala, tidak mendapatkan hasil, dan ternyata memang karena beliau nggak ada, jadi nggak ada yang memberikan keterangan. Selang beberapa menit, hampir setengah jam ada informasi untuk menuju ke depan menyambut beliau datang, baru bisa mendapat informasi. Cakatarub yang kita kenal atau Buyut Panganjang itu berasal dari daerah Jawa, yang Jawanya daerah Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa beliau berasal dari Kediri. Yang kita kenal Ki Cakatarub ini adalah masih turunan seorang raja, turun kerajaan. Artinya bukan orang biasa ya. Turun seorang raja dan juga raja yang terkenal saat itu. Nah, terus Ki Cakatarub ini adalah sosok yang gimana ya? Sosok anak kecil yang waktu masih kecilnya di masa-masa usianya, ketika bersama-sama dengan seusianya, ketika belajar bareng, itu memang sudah kelihatan kelebihan di waktu itu. Karena beliau ketika belajar, khususnya belajar di bidang ilmu-ilmu persilatan, ilmu kedikjayaan, beliau itu lebih unggul dibanding dengan yang lainnya. Bahkan ada keanehan dari seorang pelatihnya juga. Sudah kelihatan bahwa Ki Cakatarub akan menjadi seorang pendekar yang hebat kayak gitu. Dan memang terbukti ketika beliau memang walaupun putra seorang raja, itu beliau nggak pernah betah berada di wilayah kerajaan. Beliau lebih senang di luar. Mungkin lebih enak bebas gitu ya, lebih enak. Ada kelebihan-kelebihan diantaranya beliau pandai memainkan alat-alat senjata, baik itu dari golok ataupun yang biasa beliau gunakan, yaitu yang sekarang ini kata masyarakat menjadi pusakanya beliau, yaitu busur panah. Itulah yang paling beliau sangat pandai sekali. Dan terus beliau berjalanlah terus ke sini, karena beliau itu ke sini adalah berkelana. Makanya ada julukan selain Ki Cakatarub namanya Ki Cakakelana. Itu karena beliau di waktu itu selalu mengelana dan sampailah di sini. Sesampainya di sini, itu kata beliau, di sini masih banyak hutan walaupun sudah ada penduduk ya. Ya paling jarangnya setemplok lah kayak konon.
Ketika itu beliau datang ke sini melihat ada perempuan yang sedang mandi. Artinya bukan ngintip ya. Ketika sifat kenakalannya ya, bukan, artinya nakal bukan nakal jahat gitu ya. Biasalah gimana ya. Beliau mengambil selendang dari perempuan yang sedang mandi. Dan ternyata memang yang sedang itu bukan manusia biasa, tapi beliau nggak tahu kalau itu adalah seorang dari bangsa lain, bangsa lain. Beliau nggak tahu. Diambillah selendang itu dan sampai akhirnya menjadi istrinya. Ini singkat saja ya, karena saya nggak mendetail bertanya naibnya siapa, bukan begitu, nggak begitu ya. Sampai beristri dan lahirlah anak dari beliau itu perempuan. Saya nggak bertanya namanya siapa, tapi beliau mengatakan saya punya istri dari istri yang pertama. Sempat ada kekecewaan ketika itu, sehingga ditinggallah Ki Jakarta. Ada kegelisahan memang saat itu. Ada kegelisahan, ada kegundahan ketika ditinggal istri yang pertama itu. Dan bertemulah dengan perempuan yang beliau katakan waktu itu dari daerah Kulonan lah. Mungkin yang kita kenal sekarang dari Banten. Bertemu dengan beliau ada rasa dan sehingga akhirnya memperistri dan dari perkawinannya itu lahirlah tadi seorang putra. Dari istri yang pertama punya anak satu istri, dari istri yang kedua punya anak lagi satu putra. Nah, itu sekilas cerita dari hasil penelusuran. Dan mengenai yang terakhir, beliau sempat mengatakan, saya sempat bertanya mengenai dengan Ki Buyut Penganjang. Cerita ya Allah lah, walaupun barangkali misalkan nggak sama itu ya, nggak sama. Beliau mengatakan ketika itu orang-orang sekitar sini nggak mengerti cara bertanam, sehingga bertanamnya itu selalu mati dan mati. Sehingga diajarkanlah sama beliau. Karena beliau untuk orang yang pintar sebenarnya orang pintar. Dibikinlah sebuah anjang-anjang sepanjang perkebunan itu. Dan maka hasilnya pun jadilah petani itu dapat memanen. Itu makanya beliau dijuluki Ki Buyut Penganjang atau Ki Penganjang. Buyut Penganjang itu nama sekarang. Kalau dulu Ki Penganjang, bukan Buyut Penganjang. Karena dari hasil itu penelusuran, dan di antara karomahnya mungkin orang sekitar sudah tahu ya. Beliau anak seorang raja, di antara ini melihat dengan batin saya ya. Karomahnya itu insya Allah biiznillah gitu ya. Ketika orang sedang berada dalam kesusahan, khususnya di bidang perusahaan, datanglah ke sini, meminta kepada Allah melalui wasilah beliau. Insya Allah ada jalan. Barangkali usahanya nggak lancar, datanglah ke sini, meminta mohon kepada Allah. Insya Allah dengan karomahnya beliau, karena beliau adalah anak seorang raja, ya bisa dikatakan punya kekayaan, tapi bukan nyala gitu ya, bukan ngiwi bahasa gitu, bukan, karena dengan izin Allah beliau akan membantu. Dan masalah kesaktian sudah tidak tukar lagi, beliau orang sakti dari kecil malah saktinya. Itu saja Kiai, terima kasih. Sahabat Jejak Sendang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kisah tentang sejarah Ki Buyut Penganjang. Nah, lantas bagaimana kaitannya dengan sosok makhluk yang berada di depan tadi? Ada dayang-dayang, terus kemudian ada sosok yang penjaga di depan pohon
di belakang ini gitu kan. Kalau misalkan di depan itu ada pohon besar, itu terdiri ada sosok makhluk yang memang makhluk tersebut sedari tadi memperhatikan dan sampai sekarang pun masih memperhatikan kita. Apakah itu adalah merupakan sosok penjaga? Dan tadi dilihat juga di dalam sini juga ada beberapa makhluk ya, diantaranya ada harimau yang berkeliling. Apakah itu penjaganya beliau ataukah peliharaannya beliau, atau yang memang yang menjadi penghuni ya, penghuni baik itu penghuni dalam atau penghuni luar, wallahu alam. Kita tanyakan lagi kepada praktisi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Syarif Maulana Rohman, sebenarnya itu Pak Ustadz, makhluk yang seperti apa sih? Apakah milik dari beliau tadi ataukah berupa dari pusakanya beliau yang menjelma menjadi makhluk-makhluk lain dan lain sebagainya. Dah, kalau yang di depan ini yang tadi kita bahas, di depan tadi itu ada sosok orang yang tinggi besar, terus kemudian matanya merah, itu kira-kira mengganggu tidak ataukah yang menyesatkan tidak gitu untuk para peziarah khususnya. Padahal kalau memang dikatakan bahwa beliau adalah pastinya tentu orang yang alim, dekat dengan Allah karena memiliki karomah dan lain sebagainya. Karena bahkan ketika hal yang demikian sudah barang tentu kita bisa tahu di daerah Jawa Timur, Kediri itu banyak sekali lahirlah tokoh-tokoh ulama, khususnya Nahdlatul Ulama, dari mulai Lirboyo, Mbah Abdul Karim, Mbah Makhrus Ali dan lain sebagainya. Beliau adalah tokoh-tokoh yang memang sangat ulama sekali, terkenal di wilayah Jawa Timur ya, khususnya di wilayah Kediri. Nah, kalau yang di samping ini apakah ada kaitannya dengan beliau nih? Ya, terima kasih. Mengenai sosok-sosok makhluk yang di depan ya, ketika di depan itu ada sosok dayang-dayang perempuannya, itu memang masih ada kaitannya dengan beliau, masih ada kaitannya dengan di antara penjaga, dan itu memang tidak menyesatkan ya. Terus yang ada di depan sana ketika kita mau masuk itu sudah ada yang menunggu, itu ada dua, yang di samping kanan sama samping kiri. Itu juga pun bukan sesuatu yang menyesatkan. Ada lagi sosok ini yang tinggi besar sekali. Memang ini kelihatannya bukan dari wilayah sini ya. Sosok tinggi besar itu yang tadi memang menghadap ke kita ya. Sampai sekarang pun masih menghadap ke kita. Matanya merah bertaring ya. Itu sosok dari luar. Dan itu memang sedikit agak mengganggu ya. Mengganggu dalam arti ya mungkin orang-orang yang imannya kurang ya, itu mereka lebih senang itu mengganggu. Dan mengenai ada yang harimau di sini, adalah sosok harimau ini adalah sosok penjaga yang menjaga beliau, yang menjaga karomahnya beliau. Sosok harimau ini termasuk peliharaan yang tidak nampak ketika semasa hidupnya. Itu harimau ini selalu berkeliling, dan itu ada. Sekarang pun ada di dalam itu. Sekarang pun ada. Dan saya lihat juga ada seekor ular besar itu yang hampir kalau dari sini ke muter itu nyampe melingkar, itu besar sekali. Dan itu memang makhluk yang berada di sekitar ini menjaga kenetralan agar tidak banyak jin-jin luar yang masuk ke wilayah ini. Itu ya. Terima kasih. Sahabat Jejak Jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari praktisi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Syarif Maulana Rohman. Memang ketika kita datang ke sebuah makam keramat atau makam orang tua di Kibuyut, dimanapun kita berada, pastilah ada sosok makhluk-makhluk gaib penjaga. Dan ketika penjaga itu pun bisa datang dari luar dan memang penghuni dalam. Nah, kalau memang tadi sosok yang dikatakan itu adalah sosok yang mengganggu dan lain sebagainya, sudah sepantasnya ketika kita masuk dalam sebuah makom orang yang alim atau makom para kibuyut, hendaklah kita mempunyai adab dan sopan santun. Karena apa? Karena mungkin saja ketika kita masuk dengan akhlak yang tidak terpuji, maka mereka-merekalah orang-orang yang menyesatkan itu tadi, atau makhluk yang menyesatkan itu tadi akan menggoda keimanan kita, sehingga kita mintanya tidak pada selain Allah.
Artinya kita tidak minta kepada Allah. Artinya inilah yang menyesatkan kita untuk kita selalu harus bertaat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika kita masuk ke dalam ke buyut, bukannya kita untuk berziarah, bukannya kita untuk mendoakan desanya, mendoakan keluarganya dan lain sebagainya, hanya kepada Allah, malah mintanya ke kuburan. Nah, ini yang salah. Kita hendaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada selain kepada Allah. Ini yang harus kita ingat, bahwa ketika kita datang ke tempat kibuyut dimanapun berada, selalulah kita berakhlak yang bagus, sopan santun, mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau hal yang demikian kita lakukan, insya Allah karomah dari beliau akan ada pada diri kita. Nah, kita mengulas sedikit tadi kisah tentang beliau, Ki Buyut Cakatarub ini, atau Ki Buyut Panganjang ini, atau Ki Jaka Kelana ini. Beliau berasal dari wilayah timur, sekitaran Jawa Timur. Datang ke wilayah sini memang berkelana, karena memang beliau sering berkelana dan lain sebagainya. Karomahnya sudah tidak dilakukan lagi. Beliau adalah orang yang sakti mandraguna, dan ketika kita mempunyai kesulitan dalam segi usaha dan lain sebagainya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ziarahi makom-makom orang tua. Karena apa? Orang tua tidak akan mati dan tidak akan meninggalkan kita. Orang tua tetap selalu melindungi anak cucunya. Apalagi di masyarakat Panganjang adalah anak cucu beliau, Ki Buyut Panganjang ini. Sudah sepantasnya kita matur kepada orang tua, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan ridho, dijauhkan dari macam bahaya, musibah dan bencana dan lain sebagainya. Insya Allah ketika kita selalu minta kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada kita fid dunya wal akhirah. Mungkin dalam hal yang demikian, kisah Ki Buyut Panganjang ini akan ada perbedaan, namun perbedaan itu jangan pernah dijadikan sebagai masalah. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu warna, yang satu sama lain saling mengindahkan, sehingga menjadi sebuah bentuk yang indah dipandang mata. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Kang, terima kasih Pak Kunce, terima kasih untuk semuanya. Tetap ikuti Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu, menelisik sejarah para Ki Buyut yang ada di Indramayu. Ikuti terus video kami tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.